Dan kita tahu ya bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam juga diposisikan sebagai raja dunia ya, khususnya kemudian ketika beliau mendapatkan ya anugerah kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin orang-orang Bani Israel, sekaligus juga bahkan kemudian beliau itu merupakan nabi Allah dan juga rasul Allah. Dan kalau kita perhatikan juga lebih lanjut, beliau ini diposisikan sebagai raja penguasa dunia karena beliau bukan hanya menguasai alam manusia, tapi juga menguasai alam jin, ya. Kemudian juga menguasai alam binatang. Bahkan dikisahkan awan pun bisa diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam untuk apa? Untuk membawanya kemanapun beliau inginkan. Jadi kalau beliau ingin bepergian ke suatu tempat, maka beliau bisa memerintahkan awan itu untuk turun ke permukaan bumi, dan kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam itu naik di atas awan yang dimaksud. Bahkan juga ketika memimpin pasukan pun demikian. Jadi sosok yang kemudian dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam itu bukan hanya meliputi bangsa manusia, tapi juga bangsa hewan dan juga bangsa jin sekalipun begitu. Dan ini juga kalau kita perhatikan lebih lanjut ya, di dalam catatan sejarah yang ada bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam bin Daud alaihissalam itu kemudian pernah dikisahkan membangun ya istananya dan juga membangun kota sucinya atau tempat ibadah dan juga tempat bersujud yang kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikisahkan pada tahun 963 sebelum Masehi. Itu beliau membangun istananya dan juga membangun bait sucinya yang kemudian dikenal oleh orang-orang Bani Israel sebagai Haikal Sulaiman atau The Palace of Solomon begitu ya. Makanya kemudian ada pertanyaan bagi kita, apakah kemudian the Holy Land ataupun yang kita kenal sebagai Darussalam Yerusalem Baitul Maqdis tadi ya, yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam tadi, apakah kemudian yang diposisikan sebagai Masjidil Aqsa ataupun kemudian yang kita ketahui juga sebagai Baitul Maqdis? Ini yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Jadi kalau kemudian apa yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam pada tahun 963 sebelum Masehi itu adalah merupakan Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa, maka kemudian ini yang kemudian menjadi perselisihan di antara kaum muslim hari ini dengan orang-orang Bani Israel. Namun penemuan mutakhir hari ini sebagaimana yang kemudian diakui juga oleh kalangan arkeolog ataupun yang disebutkan juga oleh kalangan sejarawan orang-orang Bani Israel ataupun orang-orang Yahudi hari ini, mereka menyatakan bahwa apa yang dulu dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam itu letaknya di sebelah selatan dari Masjid Qibli. Ya, Masjid Qibli itu adalah masjid yang kita ketahui itu sebagai masjid yang berkubah hijau ya, berkubah hijau agak tua yang kemudian kita kenal sebagai Jami Al-Aqsa hari ini. Jadi itu yang kemudian kalau kita perhatikan berbicara berkenaan dengan data faktual dan juga fakta kesejarahan yang kemudian diakui sendiri oleh orang-orang Israel hari ini, bahwa apa yang dikenal sebagai tempat yang kemudian dibangun sebagai istananya Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah bagian selatan dari area ya tempat yang kita kenal sebagai Masjidil Aqsa atau yang kita kenal sebagai Jami Al-Aqsa atau yang lazim kita kenal hari ini sebagai Masjid Qibli. Makanya kemudian penggalian yang dilakukan oleh orang-orang Israel, baik itu oleh kalangan arkeolognya ataupun para sejarawannya, itu letaknya sekira 30 meter hingga 70 meter di wilayah selatan dari Masjid Qibli. Yang kemudian juga ada di antara mereka yang iseng gitu, kemudian ketika menemukan adanya terowongan di bawah petilasan yang kemudian diklaim sebagai Haikal Sulaiman ataupun istananya Nabi Sulaiman, itu kemudian digali sampai menembus terkait dengan keberadaan ya pondasi dari Masjid Qibli.
yang ada di bawah. Nah, ini dikhawatirkan Masjid Qibli atau Masjid Jami Al-Aqsa yang hari ini kemudian biasa kita kaum muslim menunaikan sholat di sana, itu dikhawatirkan akan runtuh. Karena apa? Karena bagian fondasi di bagian dalamnya itu digali oleh orang-orang Yahudi. Dikhawatirkan Masjid Jami Al-Aqsa atau Masjid Qibli tadi runtuh gitu ya. Nah, kenapa? Ada di antara para arkeolog dan juga sejarawan dari orang-orang Israel hari ini, gitu ya, orang-orang Zionis hari ini menggali sampai ke bawah Masjid Qibli, begitu, karena dikhawatirkan kemudian Masjid Qibli itu runtuh karena batu pondasinya itu kemudian digerogoti oleh orang-orang Israel Zionis tadi demi hanya untuk memperturutkan hawa nafsu mereka untuk menguasai wilayah Yerusalem secara keseluruhan, begitu. Jadi ini yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kemudian Haikal Sulaiman itu berdiri di atas ya komplek Haram Asy-Syarif Baitul Maqdis Masjidil Aqsa, ataukah kemudian ada di bagian selatan dari Masjid Qibli yang dimaksud. Ini yang kemudian menjadi perdebatan di antara para sejarawan ataupun para arkeolog, termasuk juga di antara alim ulama ya, termasuk juga klaim di antara para rahib Yahudi sendiri yang ingin menguasai sepenuhnya teritorial Masjidil Aqsa yang diklaim juga sebagai bagian dari Haikal Sulaiman atau The Temple of Solomon. Nah, pertemuan kita di pekan sebelumnya kita sudah sampai ke pembahasan Palestina di eranya atau di masanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Berikutnya kita lihat ya, sepeninggal Nabi Sulaiman alaihissalam, maka kemudian anak keturunannya pun meneruskan ya kepemimpinan ya orang-orang Bani Israel di kota suci Yerusalem Palestina. Yaitu apa? Ketika pada periode berikutnya di antara anak-anak keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam ternyata menyebabkan ya kerajaan yang dulu dibangun oleh Nabi Daud alaihissalam, bahkan oleh pendahulunya, yaitu ya Raja Talut, yang kemudian diperintahkan ataupun diberikan nasihat dan wasiat oleh Nabi Yusya bin Nun alaihissalam sepeninggal dari Musa alaihissalam dan juga sepeninggal dari Harun ar-Rasyid alaihissalam. Maka kemudian orang-orang Bani Israel itu dipimpin oleh Nabi Yusya bin Nun alaihissalam. Dan pada waktu itu kemudian Nabi Yusya bin Nun alaihissalam juga senantiasa kemudian memberikan pengajaran kepada anak keturunan di kalangan Bani Israel tadi. Salah satu di antaranya adalah yang menjadi raja di kemudian hari yang kita kenal sebagai Raja Talut. Dan setelah Raja Talut itu wafat, digantikan oleh sosok yang dikenal sebagai Raja Daud alaihissalam atau yang kita kenal sebagai Nabi Daud. Dan setelah Nabi Daud itu wafat, digantikan oleh putranya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu wafat, maka ternyata kerajaan orang-orang Bani Israel yang berpusat di Yerusalem pada waktu itu mengalami ya perpecahan ya antara wilayah kerajaan yang ada di utara dengan kerajaan yang ada di selatan. Karena apa? Ternyata di antara anak keturunan dari dinasti Nabi Sulaiman alaihissalam tadi, kita tahu ya, orang-orang Bani Israel itu terdiri dari 12 suku bangsa ya. Dari anak keturunan Nabi Israel, Nabi Yakub alaihissalam bin Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Nah, dari 4 orang istrinya kita tahu ya, dari istri pertama Leah punya 6 orang anak, dari hamba sahaya pertama dan keduanya masing-masing memiliki 2 orang anak, dan dari istri kesayangannya Rahil ya punya 2 orang anak. Yang pertama itu adalah Yusuf alaihissalam, yang kedua adalah Benyamin, begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut, ternyata sepeninggal Nabi Sulaiman alaihissalam, di antara anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Israel alaihissalam tadi, itu kemudian ya di tengah-tengah kerajaannya tadi, ya di kerajaan Israel tadi, itu pecah menjadi 2 kubu. Ya, yaitu yang kemudian berkubu di wilayah utara, ya khususnya di wilayah Kanaan begitu, dan kemudian di wilayah selatan yang kita kenal sebagai wilayah Elia begitu, atau Aliyah begitu, Aqabah begitu ya. Jadi kerajaan yang kemudian dulu dibangun oleh Nabi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, bahkan kemudian didahului oleh
penguasa sebelumnya yang kita kenal sebagai Nabi Daud alaihissalam dan juga dirintis oleh Raja Talut pada waktu itu kemudian pada generasinya yang keempat, yaitu anak keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam, itu mereka yang ke-12 orang suku bangsa Bani Israel tadi itu pecah begitu ya, tidak lagi kemudian bisa dipersatukan. Kenapa kemudian orang-orang Bani Israel yang ke-12 suku bangsa tadi, anak keturunan Nabi Israel, Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam tadi pecah? Karena ternyata di antara dua kubu tadi, utara dan selatan, itu berbeda pilihan politiknya begitu ya. Karena apa? Ternyata kerajaan yang ada di utara yang disebut sebagai kerajaan Israel itu kemudian memposisikan panglima perangnya, yaitu panglima perang Yeroboam itu sebagai raja untuk kepentingan kerajaan Israel. Sedangkan kerajaan yang ada di selatan ya, yang kemudian menyebutkan sebagai kerajaan Yehuda dengan pusat ibu kotanya di wilayah Yerusalem, itu tetap menginginkan anak keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam, anak keturunan dari raja sebelumnya yaitu Raja Sulaiman ya, the King of Solomon begitu ya, untuk terus mewarisi kekuasaan sebagai raja untuk Bani Israel. Maka kemudian mereka mengangkat Rehoboam ya, yang merupakan anak langsung atau anak keturunan langsung dari Nabi Sulaiman alaihissalam untuk tetap diangkat sebagai raja penguasa. Jadi itu perbedaan antara ya kerajaan yang ada di utara yang menyebutkannya sebagai kerajaan Israel dengan menempatkan Sikhem atau Samaria sebagai ibu kota, mengangkat panglima perang ya Bani Israel yaitu panglima Yeroboam itu sebagai raja bagi kepentingan orang-orang Bani Israel. Sedangkan yang ada di wilayah selatan yaitu kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem tetap menginginkan anak keturunan dari Nabi Sulaiman ya bin Daud alaihissalam itu sebagai ya raja penguasa di antara orang-orang Bani Israel. Nama rajanya adalah Rehoboam. Itu perbedaannya. Satu menginginkan panglima sebagai raja, satunya lagi menginginkan putra mahkota atau putra dari raja sebelumnya untuk menjadi raja. Makanya kemudian kerajaan Israel pada waktu itu pecah menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara tetap menggunakan nama Israel dengan ibu kota Samaria, mengangkat ya panglima perangnya Yeroboam sebagai raja. Sedangkan yang ada di kerajaan selatan yang disebut sebagai kerajaan Yehuda menempatkan ya putra mahkota Rehoboam ya sebagai seorang raja dan pusat ibu kotanya yang ada di wilayah Yerusalem. Nah, kalau kita berbicara berkenaan dengan ke-12 suku orang-orang Bani Israel, anak keturunan dari Nabi Israel atau Nabi Yakub alaihissalam, ternyata orang-orang yang ada di kerajaan utara atau kerajaan Israel dengan ibu kota Samaria dengan rajanya yaitu panglima perang Yeroboam itu kemudian didukung oleh 10 suku Israel. Ya, sedangkan kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda yang berpusat di Yerusalem dengan mengangkat putra mahkota Rehoboam itu sebagai raja hanya didukung oleh 2 suku Israel. 2 suku anak keturunan dari Nabi Israel, Nabi Yakub alaihissalam. Nah, berbicara berkenaan dengan kerajaan utara atau yang disebut sebagai kerajaan Israel dengan ibu kota Samaria dengan rajanya adalah panglima Yeroboam itu kemudian didukung ya oleh 10 suku Bani Israel, diantaranya adalah suku anak keturunan Ruben, kemudian anak keturunan Levi, anak keturunan Zebulon, anak keturunan Isakar, anak keturunan Yehovah atau Yahuda, kemudian anak keturunan Dan, anak keturunan Naftali, anak keturunan Gad, anak keturunan Asyur, dan bahkan juga anak keturunan dari Yosef atau yang kita kenal sebagai Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi anak keturunan Nabi Yusuf alaihissalam itu kemudian mendukung panglima perang Yeroboam sebagai raja untuk meneruskan kepemimpinan di kalangan Bani Israel, kerajaan utara yang berpusat di
kota Samaria. Sedangkan kerajaan selatan yang disebut sebagai kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem demi untuk mendudukan putra mahkota Rehoboam sebagai raja hanya didukung oleh dua kabilah atau dua suku Bani Israel, anak keturunan dari Nabi Israel, Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Yaitu apa? Yaitu suku yang kita kenal sebagai suku Simeon dan juga suku Benyamin, anak keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Simeon itu adalah anak kedua dari sosok istri Leah gitu ya. Sedangkan Benyamin itu adalah anak kedua atau anak bungsu dari Rahil ya, istri-istri dari Nabi Israel atau Nabi Yakub alaihissalam. Jadi kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda yang berpusat di Yerusalem hanya didukung oleh dua suku Bani Israel. Berbeda dengan kerajaan utara atau kerajaan Israel yang berpusat di Samaria dengan mendudukan dengan mendudukan ya panglima perang Yeroboam itu sebagai raja Israel, didukung oleh 10 suku Bani Israel pada waktu itu. Jadi bahkan kemudian di antara dua kerajaan Bani Israel tadi, baik itu kerajaan yang ada di utara maupun kerajaan yang ada di selatan, mereka sering berkonflik satu sama lain. Mereka sering berseteru satu sama lain begitu. Nah bahkan kemudian para nabi Bani Israel, baik itu yang ada di utara ataupun para nabi Bani Israel yang ada di selatan, mereka selalu mengingatkan terkait dengan keharusan dan keutamaan adanya persatuan di kalangan orang-orang anak keturunan Bani Israel. Tapi dua kubu ini tetap tidak bergeming. Mereka tetap dengan perseteruannya, mereka tetap dengan persaingannya, mereka tetap dengan kalau orang Sunda bilang itu paing-aing, kekeh, tidak mau lagi bergabung, tidak lagi mau bersatu begitu. Bahkan sesama mereka kadang-kadang suka saling sikut, sesama mereka suka saling parasea begitu, berkonflik satu sama lain. Tapi tidak sampai mengakibatkan perang besar di antara dua kubu tadi. Bahkan kemudian di kalangan para nabi Israel pada waktu itu juga yang diutus ke kalangan anak keturunan Nabi Yakub ataupun Nabi Israel alaihissalam pada waktu itu yang tiba di kerajaan utara ataupun tiba di kerajaan selatan, itu mengingatkan jika seandainya orang-orang Bani Israel itu tidak bisa dipersatukan, maka bisa jadi salah satu kubu, baik itu yang ada di utara ataupun yang ada di selatan, itu bisa jadi dihancurkan, diazab, dibinasakan dengan datangnya pasukan asing yang menggempur wilayah orang-orang Bani Israel, baik itu yang ada di utara ataupun yang ada di selatan. Tapi tetap ternyata orang-orang Bani Israel tadi tidak mau mengikuti nasihat yang kemudian disampaikan oleh para nabi Allah yang diutus ke kalangan Bani Israel, yang diutus ke kalangan anak keturunan dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Karena kita tahu tabiat orang-orang Israel tadi, tabiat orang-orang yang kemudian dikenal sebagai anak keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam itu, keumuman di antara mereka itu memiliki karakteristik yang tidak baik. Memiliki karakteristik atau tabiat atau sifat atau pengadatan karakteristik yang kemudian buruk begitu. Mereka kemudian suka saling menganggap pihak lain sebagai pihak yang cemen, enteng, dan kemudian tidak ada pengaruhnya dan lain sebagainya. Itu karakteristik buruk atau karakteristik jelek yang kemudian dimiliki oleh orang-orang Bani Israel begitu. Bahkan kemudian nasihat yang disampaikan oleh para nabi yang diutus ke kalangan mereka pun banyak kemudian diingkari, banyak didustakan, tidak mau untuk diimani. Termasuk juga risalah yang kemudian turun ke kalangan mereka untuk mengingatkan kembali untuk ke jalan yang pernah ditempuh oleh para pendahulunya, yaitu Nabi Israel atau Nabi Ishak alaihissalam, itu pun tidak diindahkan oleh anak keturunan mereka. Ini yang menyebabkan khususnya yang ada di kerajaan utara, yang itu penduduknya lebih banyak karena didukung oleh 10 suku Bani Israel, jika dibandingkan dengan kerajaan selatan yang hanya didukung oleh 2 kabilah atau 2 suku Bani Israel, mengakibatkan wilayah yang ada di utara yang disebut sebagai kerajaan Israel utara yang berpusat di Samaria dengan anak keturunan dari panglima perang Yeroboam yang kemudian berkuasa, itu yang paling sering
melakukan banyak kedurhakaan, melakukan banyak hal-hal yang menyimpang, banyak hal-hal yang kemudian mengakibatkan mereka itu layak untuk diazab, layak untuk disiksa, layak untuk kemudian ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala karena berbagai kemungkaran yang ada, berbagai praktek dosa yang mereka lakukan. Khususnya yang kemudian di antara anak keturunan yang paling banyak di antara orang-orang Bani Israel, yaitu anak keturunan Jehovah atau anak keturunan Yahuda, yang kemudian dari sini kemudian muncul istilah Yahudi atau agama Yahudi. Maka di wilayah kerajaan utara yang kemudian disebut sebagai kerajaan Israel yang berpusat di Samaria dengan panglima perang Yeroboam sebagai rajanya, dan juga anak keturunannya pun meneruskan kepemimpinan panglima perang Yeroboam sebagai raja pengganti dan menggantikan sekian lama, sekian tahun, sekian masa. Maka kemudian kita tahu bahwasanya peringatan-peringatan yang pernah diwasiatkan oleh para nabi Allah yang diutus ke kalangan orang-orang di kerajaan utara ke wilayah Samaria kepada anak keturunan panglima perang Yeroboam itu kemudian terjadi, bahwa akhirnya kemudian dinasti Nabi Sulaiman alaihissalam itu berakhir pula, the death of Solomon dynasty. Maka dinasti Nabi Sulaiman alaihissalam yang mewarisi kepemimpinan 12 orang suku Bani Israel yang kemudian diawali dengan perpecahan antara 10 suku di utara dengan suku yang ada di selatan, maka akhirnya pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel yang ada di wilayah utara di ibu kota Samaria itu akhirnya dihancurkan, dileburkan, diserang, diporak-porandakan oleh kerajaan Assyria. Dan penguasa kerajaan Assyria pada tahun 722 sebelum Masehi tadi adalah sosok raja penguasa durjana yang namanya adalah Shalmaneser yang kelima. Jadi Raja Shalmaneser yang kelima tadi dari kerajaan Assyria yang ada di wilayah Suriah hari ini, begitu ya, itu kemudian menggempur kedudukan kerajaan Israel Utara yang berpusat di Samaria. Maka pada tahun 722 sebelum Masehi tadi, kerajaan Assyria itu meluluh lantakan kerajaan Israel yang ada di wilayah utara beribu kota di Samaria. Bahkan ke-10 orang anak keturunan dari Bani Israel tadi yang melahirkan suku bangsa yang membangun kerajaan di utara, itu semuanya kemudian bukan hanya dibinasakan, sisa-sisa dari mereka yang masih hidup itu kemudian diperbudak oleh kerajaan Assyria di masa Shalmaneser yang kelima tadi. Bahkan kemudian mereka diangkut dari wilayah Samaria untuk diperbudak di kerajaan Assyria. Bahkan sebagian di antara mereka pun yang kemudian melarikan diri dan kemudian ditangkap, akhirnya kemudian dieksekusi atau bahkan kemudian dibuang. Dibuangnya itu adalah ke tempat antah berantah, tempat asing yang di situ dikenal sebagai di balik pegunungan Kaukasia. Pegunungan Kaukasia itu tempat di mana orang-orang biadab itu pernah kemudian hidup. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut, ke-10 suku bangsa di Israel Utara di wilayah Samaria yang dibuang oleh penguasa Assyria yang kita kenal sebagai Shalmaneser yang kelima tadi, itu kemudian setelah beranak pinak di situ kemudian membangun apa yang kita kenal sebagai kerajaan Khazaria yang dikenal sebagai orang-orang Khazar. Setelah apa? Setelah pada periode berikutnya juga bertemu kembali dengan orang-orang Bani Israel yang kemudian juga dibuang ke wilayah sana. Ketika apa? Ketika wilayah kerajaan Israel yang ada di selatan atau kerajaan Yehuda itu pada tahun 597 sebelum Masehi itu pun kemudian diserang oleh Nebukadnezar atau Bukhtansar dari kerajaan Babilonia. Itu terjadi sekira 130 tahun berikutnya, begitu ya, atau kurang lebih itulah 130 sampai 150 tahunan, begitu ya. Ketika apa? Ketika kerajaan Babilonia yang dipimpin oleh Bukhtansar
atau orang-orang barat menyebutnya sebagai Nebukadnezar, itu menghancurkan kerajaan selatan, yaitu adalah kerajaan Yehuda yang berpusat di wilayah Yerusalem. Karena apa? Karena ternyata setelah orang-orang kerajaan Israel Utara dibinasakan, orang-orang yang ada di kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda yang berpusat di wilayah Yerusalem, itu kemudian tidak mengambil pelajaran dari apa yang terjadi ya di wilayah utara. Mereka pun kemudian ketika melihat ya saudara-saudara Bani Israelnya dari wilayah utara dihancur leburkan oleh Salmaneser yang kelima dari wilayah Assyria, itu mereka bukannya kemudian meratapi, mereka kemudian tidak mengambil pelajaran penting dari hancurnya kerajaan Israel Utara, namun mereka kemudian justru mengolok-olok begitu. Namun justru kemudian mereka mensyukuri ya pesaing atau kompetitornya dihancurkan oleh bangsa pembinasa dari wilayah Assyria, yang bahkan dikisahkan bahwa Salmaneser tadi pun mengerahkan pasukan pembinasa dari stepa Eurasia yang dikenal sebagai Skythia, atau orang-orang barat ya. Flavius Josephus, sejarawan Romawi yang beretnik Yahudi dan beragama Yahudi, dia menyatakan bahwa pasukan bayaran yang dibawa oleh Salmaneser yang kelima dari Assyria itu dikenal sebagai Skythia, dan orang-orang Bani Ibrani, Bani Hebrei ataupun orang-orang Israel sendiri menyebutnya sebagai Magog. Magog itu dalam bahasa Al-Quran itu adalah Ma'juj. Demikian pula ketika pada tahun 597 sebelum Masehi, kerajaan yang ada di selatan, kerajaan Yehuda yang dibangun oleh sosok yang dikenal segan Simeon dan Benyamin, itu pun dihancurkan oleh Nebukadnezar atau Bukhtansar, penguasa Babilonia. Babilonia itu adalah wilayah yang dikenal sebagai wilayah Irak hari ini. Dan pada waktu itu pun kemudian ternyata Nebukadnezar itu membuang dua suku bangsa Bani Israel yang tersisa, yaitu suku Simeon dan suku Benyamin, pun dibuang ke pegunungan Kaukasia dan bertemu kembali dengan apa? Dengan ke-10 orang ya, anak keturunan suku dari 12 suku orang-orang Bani Israel. 10 sukunya sudah dibuang sebelumnya oleh Raja ya Salmaneser yang kelima. Maka 2 suku berikutnya dibuang pula oleh Nebukadnezar ke pegunungan Kaukasia. Di kemudian hari mereka itu kemudian beranak pinak ya, kemudian juga bergaul dengan bangsa pembinasa yang dulu pernah menghancurkannya, yaitu bangsa Skythia dan Cimeria, yaitu orang-orang Magog tadi atau Ma'juj tadi. Maka mereka mendirikan kerajaan yang dikenal sebagai kerajaan Judaism yang ada di wilayah di balik pegunungan Kaukasia, dikenal sebagai kerajaan Khazaria begitu ya. Dan kerajaan Khazaria itu bertahan ya sampai masa awal kekuasaan dari Daulah Abbasiyah begitu ya. Kalau kita berbicara berkenaan dengan periodisasi atau historiografinya begitu. Berikutnya kemudian kita tahu ya, semenjak hancurnya kerajaan Yehuda dan bahkan diawali dengan jatuhnya atau hancurnya kerajaan Israel di wilayah Samaria, kerajaan Yehuda yang ada di Yerusalem pun itu hancur. Maka sejak itulah kemudian orang-orang Yahudi itu berdiaspora ya ke seluruh penjuru dunia. Karena apa? Wilayahnya sudah direbut oleh penguasa Assyria dan oleh penguasa Babilonia. Kerajaannya itu sudah hancur lebur, tidak lagi kemudian ya memungkinkan orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Israel itu kembali ke wilayah Palestina atau bahkan untuk kemudian mereka berkuasa kembali. Berikutnya ya, kembalinya dinasti Nabi Sulaiman alaihissalam, the return of Solomon dynasty. Yang pertama, pada tahun 539 sebelum Masehi, wilayah Palestina yang kemudian sebelumnya direbut oleh kerajaan Assyria dan juga direbut oleh kerajaan Babilonia, pada periode berikutnya pada tahun 539 sebelum Masehi, itu kemudian wilayah Palestina itu direbut oleh Kekaisaran Parsia yang pada waktu itu dipimpin oleh Kaisar Cyrus the Great.
atau Darius yang Agung. Dan ketika itu kemudian Darius yang Agung itu juga memerhatikan terkait dengan keberadaan Palestina yang sebelumnya pernah dipimpin oleh orang-orang Bani Israel. Maka kemudian dengan kebaikannya, dengan keadilannya, Raja Darius yang Agung dari Persia tadi berkenan untuk mengembalikan orang-orang Bani Israel yang kemudian sudah tersebar luas di seluruh penjuru dunia untuk dikembalikan ke wilayah Palestina. Karena apa? Darius yang Agung melihat bahwa orang yang paling layak untuk memuliakan ya bumi Yerusalem, untuk memuliakan wilayah Palestina itu adalah orang-orang yang dulu pernah membangun peradaban di situ, yaitu apa? Orang-orang Bani Israel. Sekalipun orang-orang Bani Israel itu sering kali kemudian berbuat masalah, namun orang-orang Persia menganggap bahwa orang yang paling layak mengurusi Yerusalem, orang yang paling layak mengurusi Palestina pada waktu itu, yaitu pada tahun 539 sebelum Masehi, bukanlah orang-orang Assyria, bukan pula orang-orang Babilonia, bukan pula orang-orang Parsia, bukan pula orang-orang Romawi ataupun orang-orang Yunani, tapi lebih baik dikembalikan kepada orang yang dulu pernah membangun peradaban di sana, yaitu apa? Orang-orang anak keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang pernah membangun Haikal Sulaiman atau The Temple of Solomon, sekaligus juga membangun rumah ibadah bagi kepentingan mereka. Maka kemudian Raja ya atau Kaisar Darius yang Agung atau Cyrus the Great itu kemudian mengumpulkan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel untuk dikembalikan ke bumi Palestina pada waktu itu demi untuk menjaga Yerusalem di bawah kekuasaan Darius yang Agung, di bawah kekuasaan Cyrus the Great. Jadi yang mengurusi ya wilayah kegubernuran Persia di Yerusalem Palestina itu dikembalikan kepada orang-orang Bani Israel. Tidak dipimpin langsung, tidak diurus langsung oleh orang-orang Parsia yang sudah kemudian menguasai wilayah Yerusalem semenjak tahun 539 sebelum Masehi. Berikutnya, ya pada tahun 515 hingga tahun 444 sebelum Masehi, maka kemudian Haikal Sulaiman, tempat ibadah dan juga tempat istananya Nabi Sulaiman alaihissalam, itu kemudian dibangun kembali oleh gubernur Israel atau gubernur Palestina pada waktu itu yang kita kenal sebagai Nabi Nehemia. Ya, yang menjadi pemimpin spiritual sekaligus juga penasehat bagi orang-orang Bani Israel yang ada di wilayah Yerusalem. Tentu ketika dia membangun Haikal Sulaiman atau juga The Temple of Solomon tadi, itu meminta izin kepada Kaisar Persia yang memang berkuasa atas wilayah Yerusalem, berkuasa atas wilayah Palestina, berkuasa ya sebagai raja dunia bagi kepentingan orang-orang Bani Israel. Maka pada waktu itu ya Nabi Nehemia itu meminta izin kepada Kaisar Artaxerxes yang pertama demi untuk membangun kembali rumah ibadah dan juga istananya Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai simbol kemuliaan dan kebesaran orang-orang Bani Israel, anak keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Dan pada waktu itu orang-orang Bani Israel masih dalam keadaan baik ya setelah dipulangkan oleh ya Kaisar Cyrus the Great atau Kaisar Darius yang Agung. Anak keturunan mereka masih mau taat kepada para penasehat di antara mereka. Bahkan pada masa zamannya Nabi Nehemia itu kemudian dibangun kembali rumah ibadah, dibangun pula istana yang kemudian dulu pernah dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan meminta izin kepada Kaisar Persia yang namanya Kaisar Artaxerxes yang pertama. Berikutnya, pada tahun 330 Masehi, sebelum Masehi, berdirilah kerajaan raya Makedonia di bawah kuasa Alexander the Great. Dan 2 tahun berikutnya, maka kemudian Alexander the Great itu kemudian datang ke wilayah Palestina, datang ke wilayah kegubernuran Persia yang ada di Palestina. Pada waktu itu kemudian Alexander the Great itu menguasai Yerusalem. Dan bahkan kalau kita berbicara dari fakta sejarah yang ada, Alexander the Great ketika datang ke wilayah Yerusalem, beliau itu datang ke kota tua, ke kota suci Yerusalem itu kemudian
menyengaja untuk menemui ya pemimpin spiritualnya orang-orang Yahudi pada waktu itu, pemimpin orang-orang beriman di kalangan orang-orang Bani Israel pada waktu itu yang dikenal sebagai Simon Hatsadik. Simon Hatsadik itu adalah salah satu di antara pemimpin spiritual orang-orang Yahudi beriman yang sebelumnya dibentuk oleh Yehezkiel. Yehezkiel itu juga kemudian diakui juga sosok yang kemudian nama Bani Ibrani untuk Nabi Zulkifli alaihissalam. Jadi Nabi Zulkifli alaihissalam yang memimpin dan juga yang mengawasi dan juga yang menjaga terkait dengan peribadatan orang-orang Bani Israel yang beriman pada waktu itu, sepeninggal beliau Nabi Zulkifli alaihissalam tadi itu khawatir di antara orang-orang Bani Israel yang kemudian mereka sudah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada risalah yang turun kepada mereka, khawatir mereka durhaka lagi, khawatir mereka kemudian rusak lagi akidahnya, khawatir rusak lagi keimanannya. Maka kemudian beliau mengangkat di antaranya 10 orang murid-murid terbaiknya untuk menjaga terkait dengan kualitas akidah, kualitas keimanan, keyakinan di kalangan orang-orang Bani Israel yang beriman pada waktu itu. Maka kemudian 10 orang di antara murid terbaiknya itu dipimpin oleh sosok ya pemimpin spiritual di kemudian hari yang dikenal sebagai Simon Hatsadik. Simon Hatsadik inilah yang kemudian ditemui oleh sosok Alexander the Great pada waktu itu karena mendengar kabar bahwa Simon Hatsadik itu disucikan dan dimuliakan oleh orang-orang yang berkuasa di wilayah kota suci Yerusalem. Makanya kemudian dia datang ke Yerusalem untuk apa? Untuk bertemu dengan Simon Hatsadik. Dan dikisahkan dalam beberapa keterangan tadi, dalam catatan sejarah yang ada, bahwa Alexander the Great itu kemudian disebutkan dia mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan dakwahnya Simon Hatsadik yang mewarisi kepemimpinan dari Nabi Zulkifli atau Yehezkiel atau Hizkil ya, yang kemudian dikisahkan oleh para sejarawan terkait dengan persoalan ini. Nah, berkenaan dengan sosok Alexander the Great atau Iskandar itu kemudian disebutkan oleh orang-orang Persia gitu ya, sebagai yang kemudian disebut sebagai Iskandar Zulkarnain. Walaupun memang ada perbedaan pendapat, ya ada yang kemudian menyatakan bahwa Alexander the Great ini yang kemudian diyakini sebagai sosok Zulkarnain yang disebutkan dalam Al-Quran atau disebut sebagai Iskandar Zulkarnain. Walaupun tetap ya masih debatable, masih diperdebatkan karena sebagian riwayat mengatakan bahwa Alexander the Great itu adalah penyembah berhala ya, penyembah dewa dewi ya dari Yunani dan lain sebagainya. Ya silakan saja ya. Jadi ini adalah perdebatan pendapat. Apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai wacana awal untuk kita diskusi lebih lanjut terkait dengan keberadaan Alexander the Great yang dimaksud begitu. Jadi Alexander the Great pada waktu itu mengalahkan orang-orang Persia dan menguasai Yerusalem. Ketika kemudian datang ke Yerusalem, sengaja menemui Simon Hatsadik untuk kemudian meminta berkahnya. Karena apa? Karena diketahui oleh Alexander the Great bahwa Simon Hatsadik itu adalah orang yang dipercaya oleh orang-orang Bani Israel, oleh orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem pada waktu itu sebagai orang yang dimuliakan dan disucikan. Berikutnya, pada tahun 170 sebelum Masehi ya, Haikal Sulaiman atau yang kita kenal sebagai The Temple of Solomon yang sebelumnya dibangun oleh Nabi Nehemia atas izin dari Kaisar Artaxerxes pada tahun 515 hingga tahun 444 sebelum Masehi, maka pada tahun 170 sebelum Masehi itu pun kemudian dijarah oleh siapa? Oleh Antiochus Epiphanes, yaitu penguasa dari kerajaan Seleucus atau Seleucid begitu ya. Dan kita tahu ya, di antara Imperium Alexander the Great yang membentang dari Pelak Makedonia Yunani hingga ke sungai Indus yang ada di wilayah India sampai ke wilayah Tripoli yang ada di Libya, termasuk juga Yerusalem di dalamnya. Itu adalah wilayah kekuasaan Alexander the Great yang membentang dari
dari barat ke timur, dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Demikian megahnya. Namun ketika usia 33 tahun Alexander the Great itu meninggal dan kemudian tidak lagi memiliki pewaris tahta kekuasaan karena putranya, ya putra mahkotanya baru berusia 2 tahun. Ya, makanya kemudian ketika beliau wafat, itu kemudian memerintahkan kepada para panglima perangnya, silahkan kalian bagi-bagi wilayah kekuasaan kami ini untuk kalian. Maka kemudian wilayah kekuasaan dari Alexander the Great itu dibagi menjadi 3 hingga 5 kekuasaan. Salah satunya adalah kekuasaan yang dipimpin oleh Jenderal Seleucus, ya, yang berkuasa di wilayah ini, dari mulai tempat yang kita kenal sebagai wilayah Babilonia Irak hingga sampai Babilonia dan Mesopotamia Irak, di Tanah Hitam Irak, sampai ke wilayah wilayah Hindia, ya, wilayah Sungai Indus tadi, begitu. Itu wilayah timur di wilayah Alexander the Great yang jatuh kepada kekuasaan Seleucus. Dan wilayah Seleucus ini pun kemudian pada periode berikutnya pada tahun 170 sebelum Masehi itu dipimpin oleh, ya, Kaisar Antiochus Epiphanes. Dan itu, ya, pada waktu itu Antiochus Epiphanes pun merebut wilayah Haikal Sulaiman di wilayah Yerusalem Palestina dari tangan, ya, kekuasaan jenderal militer Alexander the Great, ya, dan anak keturunannya yang lain yang kita kenal sebagai Jenderal Claudius Ptolemus, pendiri kerajaan dari Ptolemy, menguasai wilayah Yerusalem, menguasai wilayah Syam, Jazirah Arabia, dan juga wilayah Mesir hingga ke wilayah Tripoli, Libya. Itu wilayah kekuasaan Jenderal, ya, Claudius Ptolemus yang mendirikan dinasti Ptolemy. Sedangkan, ya, Jenderal Seleucus itu mendirikan dinasti Seleucid. Nah, waktu itu kemudian di antara anak keturunan mereka sekitar ratusan tahun kemudian berseteru antara anak keturunan dinasti Ptolemy dengan anak keturunan dari dinasti Seleucus, begitu, ya. Mereka ribut dan akhirnya mereka kemudian perang, tapi kemudian Antiochus Epiphanes tadi akhirnya bisa merebut kekuasaan wilayah Palestina, Yerusalem, ya, dari tangan kekuasaan dinasti Ptolemy. Dan ketika memasuki Yerusalem, wilayah yang dikenal sebagai The Temple of Solomon ataupun Haikal Sulaiman yang sebelumnya pernah dibangun kembali oleh Nabi Nehemia atas izin penguasa Persia Artaxerxes yang pertama, itu pun kemudian dijarah oleh Antiochus Epiphanes dari kerajaan Seleucus, begitu, ya. Dan kemudian, ya, pada waktu itu, ya, kekuasaan yang ada di wilayah Yerusalem Palestina, di wilayah orang-orang Bani Israel pada waktu itu dikuasai oleh dinasti Seleucus, dinasti orang-orang Yunani pada waktu itu. Dan akhirnya kemudian 2 tahun berikutnya setelah, ya, Haikal Sulaiman itu dijarah oleh Antiochus Epiphanes dari orang-orang Yunani dari dinasti Seleucus, maka 2 tahun kemudian tahun 168 sebelum Masehi, maka orang-orang Yahudi ortodoks, ya, orang-orang Yahudi konservatif, orang-orang Yahudi radikal pada waktu itu melakukan pemberontakan melawan kekuasaan orang-orang Yunani, ya, dalam kekuasaan Antiochus Epiphanes dari kerajaan Seleucus. Dan pemberontakan ini diawali, ya, diinisiasi oleh sosok, ya, pemimpin Yahudi ortodok yang namanya adalah Makabi Matatias. Dan pemberontakan itu adalah titik awalnya tahun 168 sebelum Masehi, terus berlanjut di antara anak keturunan Makabi Matatias tadi. Maka kemudian akhirnya pada tahun 152 sebelum Masehi atau 16 tahun kemudian, maka kemudian anak keturunan dari, ya, orang Yahudi ortodok pemberontak tadi, yaitu Makabi Matatias, anak keturunannya yang kita kenal sebagai Simon Makabi, itu kemudian berhasil mengusir orang-orang dari dinasti Seleucus Yunani tadi, dan kemudian dia mendirikan kerajaan Hasmonea, atau juga orang-orang Ibrani atau orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi menyebutnya sebagai kerajaan Hasmonaim. Dan kerajaan Hasmonaim itu berdiri pada tahun 152 sebelum Masehi, dan ini didirikan oleh rajanya yang pertama, yaitu anak keturunan Makabi Matatias, pemberontak Yahudi ortodok tadi, namanya adalah Raja Simon Makabi, mendirikan kerajaan Hasmonaim atau Hasmonea.
pada tahun 152 sebelum Masehi. Dan inilah yang menjadi dasar pijakan Dr. Theodor Hals ya, yang pada awal abad ke-19 menulis buku yang judulnya adalah Der Judenstaat atau The Jewish State, yang mananya adalah negara Yahudi, yang maknanya bahwa dia menginginkan kembali kerajaan Yahudi yang dulu dibangun oleh Simon Makabe dengan nama Kerajaan Hasmonea atau Kerajaan Hasmonaim sebagai titik awal, titik tolak untuk menjadikan orang-orang Yahudi, Bani Israel, berkuasa kembali di Yerusalem, berkuasa kembali di wilayah Palestina. Dan kita lihat ya apa yang kemudian disebutkan ya oleh sosok yang dikenal sebagai ini Dr. Theodor Hals tadi, bahwa dia menyatakan di dalam ya bukunya yaitu Der Judenstaat ataupun The Jewish State atau negara Yahudi, dia menyatakan, karenanya aku meyakini bahwa generasi cemerlang dari kaum Yahudi akan kembali bersemi. Makabean yang kita kenal tadi sebagai Simon Makabi, anak keturunan dari Makabi Matatias, yaitu sosok pemimpin Yahudi, pendiri kerajaan Hasmonaim atau Hasmonea tadi, akan kembali bangkit. Mari aku ulangi sekali lagi kalimat pembukaku, kaum Yahudi yang menginginkan negara sendiri akan memilikinya. Jadi jelas apa yang dinyatakan oleh Dr. Theodor Hals yang merupakan Bapak pendiri Zionisme Internasional dan juga merupakan Presiden Zionisme Internasional yang pertama, menginginkan negara Yahudi yang disebutnya sebagai negara Israel hari ini itu adalah demi untuk membuktikan bahwa orang-orang Yahudi pemberontak ya itu kemudian bisa mewujudkan negara seperti anak keturunan dari Makabi Matatias yang disebut sebagai Simon Makabi, yang kemudian berhasil mendirikan negara Yahudi di Yerusalem, negara Yahudi yang kemudian disebut sebagai Hasmonea atau kerajaan Hasmonaim. Jadi betul, ini menunjukkan bahwa Protocol of Zion kemudian juga Der Judenstaat itu menuju untuk kembali ke tanah Zion, kembali ke tanah Yerusalem, kembali kepada tanah yang dijanjikan itu tadi, demi untuk mendirikan apa yang pernah dirintis oleh orang-orang Yahudi terdahulu, lepas dari penjajahan orang-orang Yunani, lepas dari penjajahan orang-orang Seleukes, dan mereka mendirikan kerajaan didasarkan kepada keyakinan orang-orang Yahudi, yaitu kerajaan Hasmonaim atau kerajaan Hasmonea yang dibangun oleh Simon Makabi yang merupakan anak keturunan dari Makabi Matatias. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, kalau misalkan masih ada kesempatan kita untuk bertemu dan ada kajian, maka kita akan bahas ya berkenaan dengan Baitul Maqdis sebelum kekuasaan Islam bagian yang ketiga. Jadi ini kita sampaikan dulu sampai kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel tadi, anak keturunan dari Nabi Israel atau Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam, itu berhasil mendirikan kembali kerajaan mereka yang kemudian pernah diporak-porandakan oleh para penguasa dunia, baik itu oleh orang-orang Assyria, orang-orang Babilonia, orang-orang Parsia, oleh orang-orang Makedonia, orang-orang Seleukia ataupun orang-orang Ptolemy dan lain sebagainya, sampai akhirnya kemudian mereka berhasil mendirikan kembali kerajaan yang dikenal sebagai kerajaan Hasmonaim, kerajaan Hasmonea yang dibangun oleh Simon Makabi. Dan inilah yang menginspirasi Dr. Theodor Hals ya, pendiri ya Zionisme, sekaligus juga ya yang kita kenal sebagai presiden pertama Zionisme Internasional, untuk membangun kembali kerajaan atau negara Yahudi di Yerusalem, Palestina. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.